Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merenungkan tema firman Tuhan di sore hari ini tentang berani bersuara demi menegakkan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika suatu saat misalkan di sebuah persimpangan jalan ada sebuah mobil yang dikendarai oleh orang tua, dalam hal ini ayah daripada saudara atau saudari, bertabrakan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh pacar saudara atau pacar saudari lah, katakanlah begitu. Lalu saudara melihat secara langsung kejadian tersebut dan mengetahui rentetan kejadiannya itu. Bagaimana sehingga mobil dan motor ini bertabrakan. Dalam hal ini saudara tahu bahwa kedua-duanya salah. Tidak pakai aturan dalam mengendarai kendaraan, baik yang bawa mobil maupun juga yang bawa motor. Jadi ketika sampai di persimpangan jalan itu, mobil yang dikendarai oleh orang tua, saudaranya, ayah daripada saudara, ia tidak pakai atau bahkan ia tidak kemudian menyalakan terlebih dahulu lampu yang memberi sebuah tanda bahwa ia akan berbelok begitu, tapi langsung belok. Lalu ditambah lagi pacar saudara yang bawa motor, mengendarai kendaraan bermotor. Juga sama, tidak pakai lampu sen ketika hendak belok, tapi juga mengendarai motornya juga ngebut begitu. Jadi karena itu mobil dan motor bertabrakan, saudara yang waktu itu ada di situ, saudara menyaksikan kejadiannya. Saudara lihat bagaimana rentetan kejadiannya itu, lalu karena tabrakan, seorang petugas datang dan meminta saudara menjadi saksi. Pertanyaannya, apakah saudara bersedia untuk menjadi saksi yang akan memberikan keterangan yang jujur? Bersedia? Masalahnya adalah yang tabrakan ini dua-dua orang penting ya dalam hidup. Mobil dan motor. Mobil dikendarai oleh orang tua kita, motor dikendarai oleh pacar begitu. Dua-dua salah. Sedangkan misalnya posisi ayah dan pacar saudara ini sama-sama mengancam saudara. Berani omong, bapak bilang lu berani omong, lu salah beta, artinya lu dapat uang mulai hari ini dan selama-lamanya. Yang pacar ancam, berani lu kasih salah beta, artinya ini hari ketemu putus hubungan. Teman juga tidak, apalagi mantan teman, tidak sama sekali. Lalu saudara diminta kesaksiannya begitu. Apakah saudara berani untuk bersaksi secara jujur bahwa dua-dua salah? Ataukah lebih baik pilih jalan tengah saja? yakni diam, tutup mulut, saudara beranjak pergi, lalu tenang-tenang saja seolah-olah tidak tahu apa-apa. Mungkin itu saja ya jalan yang terbaik yang kita pilih. Mungkin begitu ya. Cari aman supaya bapak jangan marah, ayah jangan marah, pacar juga jangan marah begitu. Bapak ibu saudara-saudari, dalam hidup ini memang yang namanya menghadapi perkara-perkara yang sulit, terutama misalnya kalau perkara itu mengancam hidup kita atau bahkan karir kita, studi kita, masa depan kita, berhubungan dengan kenyamanan kita yang terancam. Biasanya kita akan cenderung untuk lebih memilih diam, menghindar, cuci tangan, pergi, dan meninggalkan kesulitan itu. Daripada kita harus bersuara untuk memperjuangkannya. Apalagi jika kita harus bersuara memperjuangkan kebenarannya. Ketika misalnya dengan mata kepala kita menyaksikan dan tahu bagaimana permasalahannya, mana yang salah, mana yang benar,
Jarang sekali Bapak Ibu Saudara-saudari bagi kita untuk berani memperjuangkan kebenaran itu. Apalagi sekali lagi saya bilang kita merasa kalau posisi kita sangat tidak aman sebagai seorang saksi. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita membaca bahagian dari kisah yang kita baca, kita renungkan di sore hari ini tentang bagaimana sikap Yesus dalam pelayanannya, dalam keterancaman yang ia hadapi, Yesus justru memilih sikap yang berbeda. Ketika ia menghadapi bahaya, ia tidak menghindarinya. Yesus tidak ingin menghindarinya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu itu Yesus sedang ada dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Itu kita lihat dari Lukas 13 ayat 22. Di situ Bapak Ibu Saudara-saudari bisa lihat. Jadi bahagian bacaan kita pasal 13 ayat 31 sampai 35 ini ceritanya Yesus belum masuk ke Yerusalem ya. Yesus masih ada dalam perjalanan menuju Yerusalem. Kalau dalam Lukas 13 ayat 22 itu bilang begini, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Artinya dia belum masuk Yerusalem. Nanti di Lukas 19, Lukas pasal 19 itu ayat 28 sampai seterusnya itu baru Yesus masuk ke Yerusalem ya, karena di situ judulnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Jadi waktu itu ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, tapi di tengah perjalanan Yesus melakukan banyak sekali pelayanannya. Dia mengajar, dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Ia memberi makan minum kepada orang yang lapar. Ia duduk bercerita bersama orang-orang berdosa dan bahkan juga memberi penjelasan, bahkan penerangan tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga ada banyak orang berdosa yang dibuatnya bertobat. Jadi dalam perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, ternyata pelayanan yang dilakukan Yesus ini tidak disukai oleh Herodes. Herodes tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena Herodes waktu itu berkuasa di sekitar Yerusalem dan daerah-daerah lainnya yang ada di seputaran wilayah Yerusalem saat itu. Kenapa Herodes tidak menyukai pelayanan yang dilakukan oleh Yesus? Sebab bahwa Herodes merasa tersaingi. Kewibawaannya menjadi terancam. Ia adalah seorang raja yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi Herodes yang memerintah kali ini bernama Herodes Antipas. Ia memerintah kurang lebih selama 40 tahun lamanya, setelah lama berpuluh-puluh tahun. Ia adalah seorang raja yang amat sangat berkuasa. Tidak ada seorang pun yang berani melawan Herodes. Apa saja yang menjadi kemauan Herodes, semua orang harus menaatinya. Dalam pemerintahannya Herodes Antipas adalah seorang raja yang sangat kejam. Sebab ia bukan hanya memenjarakan Yohanes Pembaptis saja. Tapi juga dalam Lukas 9 ayat 9 itu Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membuka, di situ dikatakan Herodes berbicara tentang apa yang ia lakukan kepada Yohanes Pembaptis, yakni bahwa ia telah memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis mencoba menasihati atau menegur Herodes atas kesalahan yang dilakukan oleh Herodes itu. Jadi Herodes itu kejamnya bukan hanya karena dia suka memenjarakan orang. Kekuasaannya tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tapi juga ia tidak segan-segan untuk menumpas habis, membinasakan, membunuh siapa saja yang menentangnya dalam hidup dan bahkan dalam pemerintahannya ini. Jadi Herodes Antipas adalah seorang raja yang memang sangat haus akan kekuasaan.
Dan karena itu Herodes Antipas adalah seorang raja yang sama sekali tidak pernah ingin turun tahta. Kalau bisa dia memerintah untuk selama-lamanya sampai kapan dia mati begitu. Bahkan dalam pemerintahannya Herodes tidak segan-segan untuk memakai cara-cara kekerasan untuk membungkam siapapun yang mencoba untuk mengambil dan merebut kekuasaan yang selama ini ia punyai begitu. Jadi terang saja kita bisa kemudian menyadari kenapa Herodes begitu membenci Yesus dan pelayanannya. Herodes merasa tersaingi, kewibawaannya, pemerintahannya sebagai seorang raja kemudian menjadi terancam. Karena ternyata dalam pelayanannya banyak orang ditolong oleh Yesus, dan karena itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka memuja-muja, bahkan juga selalu penasaran, selalu ingin mendengar dan menaati apa yang disampaikan oleh Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Dan karena itu kali ini Herodes ingin mendengar tentang Yesus dan bahkan juga apa yang dilakukan oleh Yesus menurut orang-orang Yahudi. Jadi Yesus itu kan datang sebagai Mesias. Jadi bagi orang-orang Yahudi, karena Yesus datang sebagai Mesias, otomatis bahwa sebagai seorang Mesias ia akan memerintah dunia ini. Dan karena itu posisinya atau dirinya akan mengganti para penguasa-penguasa dunia. Jadi mendengar hal itu, Herodes menjadi semakin marah kepada Yesus ini. Dia merasa tersaingi luar biasa dan kemudian ingin membunuh Yesus. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita baca bahwa ketika Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem, yang pertama-tama di ayat 31 dan seterusnya, yang pertama-tama menjumpai Yesus adalah orang-orang Farisi yang memperingatkan Yesus untuk segera pergi menyingkir dari tempat itu dan jangan coba-coba masuk kota Yerusalem. Kenapa? Karena orang-orang Farisi memberitahu Yesus bahwa Herodes sedang mencari dia. Dan karena itu Herodes ingin membunuh Yesus. Kemungkinan sama seperti yang terjadi atas Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang Farisi yang menyampaikan kabar tentang ancaman pembunuhan dari Herodes kepada Yesus ini memberi diri seolah-olah menjadi simpatisan atau menjadi kawan baik dari Yesus hari ini. Kita tahu dari cerita-cerita dalam kitab-kitab Injil, kita menyaksikan bahwa orang-orang Farisi ini senantiasa berbeda pendapat dengan Yesus. Mereka selalu keras kepala, maunya mereka begini, tapi Yesus maunya lain. Yesus senantiasa menasihati dan menegur orang-orang Farisi. Tapi tiba-tiba hari ini kita baca dalam bacaan kita, orang-orang Farisi itu datang dan memberi informasi kepada Yesus bahwa Herodes ingin membunuh dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi ini hanyalah bersikap penuh kemunafikan semata. Karena di kehidupan hari-hari mereka adalah kaum yang senantiasa menyelewengkan apa yang disampaikan sebagai kehendak Allah bagi umatnya. Jadi mereka menyampaikan segala sesuatu seolah-olah terdengar sebagai kehendak Allah, tapi ternyata apa yang mereka sampaikan itu adalah untuk kepentingan persaingan diri mereka, popularitas diri mereka. Jadi Yesus tahu bahwa kehadiran orang-orang Farisi yang memberi kabar tentang ancaman dari Herodes ini hanyalah sebuah kamuflase semata, sebuah tipuan semata. Mereka sebenarnya tidak ingin juga, mereka mendukung apa yang menjadi kemauan Herodes, yakni tidak ingin Yesus untuk kemudian masuk dan bahkan juga melakukan pelayanannya dalam Yerusalem waktu itu. Karena mereka merasa tersaingi luar biasa. Keadaan mereka disaingi. Mereka tidak lagi ingin didengar oleh banyak orang. Orang-orang banyak lebih suka mendengar Yesus. Karena itu mereka mendukung apa yang menjadi niat hati dari Herodes,
mereka menyampaikannya kepada Yesus dengan maksud supaya Yesus segera beralih dari tempat itu. Tapi meskipun kondisi yang dihadapi Yesus adalah penuh ancaman dan dikelilingi oleh para simpatisan yang begitu munafik, tapi Yesus menolak untuk menyingkir dari tempat itu. Dengan penuh keberanian dan tekad yang kuat, Yesus siap untuk masuk Yerusalem. Bahkan Yesus tahu bahwa ketika ia masuk di Yerusalem nanti ia akan mengalami hal yang sama yang pernah dialami oleh para nabi-nabi di Yerusalem itu, bahwa nabi-nabi itu akan dibunuh. Yesus tahu bahwa ia akan menjalani penderitaan yang luar biasa, sengsara, dan ia tahu bahwa ia harus disalibkan bahkan menanggung kematian. Tetapi meskipun demikian ia tidak ingin menyingkir dari perjalanannya masuk menuju ke Yerusalem itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang menyebabkan Yesus memiliki keberanian tekad yang luar biasa gigih? Meskipun ia tahu bahwa di Yerusalem itu ia akan berhadapan dengan kesengsaraan yang luar biasa pedih dan menyakitkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, biasanya kalau kita dalam hidup ini kita dengar kita mau pergi untuk merantau di satu tempat, kita dengar di itu tempat itu ada perang, ada kekacauan di sana. Pagi, siang, sore, malam mereka suka melempar di sana, mereka kacau di sana. Pastinya kita tidak akan pernah mau untuk memberi diri, apalagi untuk menetap ya, untuk sekedar menjenguk tempat itu saja atau liburan saja pasti kita tidak mau. Apalagi kita harus pergi menetap di tempat yang sebenarnya memberi sebuah keadaan yang sangat tidak nyaman bagi kita. Tapi Yesus memiliki sikap yang berbeda. Ia tetap dengan gigih, dengan tekad, dengan keberaniannya ia mau menjalani penderitaan dan kesengsaraan yang akan ia alami di Yerusalem itu. Apa yang menyebabkan sehingga Yesus mau melakukan hal itu? Yakni yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus sebenarnya adalah seorang pribadi yang memberi diri dengan sungguh untuk lebih taat kepada apapun yang menjadi kehendak Tuhan daripada kehendak Allah Bapanya, daripada kehendak manusia. Yesus memahami Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kehadirannya di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menggenapi apa yang direncanakan oleh Allah Bapanya yang di sorga. Ia harus menjalani apa yang telah dirancangkan oleh Allah Bapanya, yakni bahwa Yesus harus mengalami yang namanya kesengsaraan, penderitaan. Ia harus disalibkan dan bahkan juga mengalami kematian untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ini adalah sebuah tugas dan misi yang memang harus dikerjakan oleh Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Yesus mendengarkan berbagai ancaman yang kemudian menghampiri dia dan bahkan akan ia alami, ia tidak takut kepada rencana itu. Meskipun secara fisik ia akan juga mengalami kelemahan. Kita ingat dalam kesaksian Injil nantinya ketika Yesus akan masuk di saat itu, ketika Yesus hendak ditangkap, ia pernah menyepi, lalu ia berdoa. Dan bahkan juga ketika ia berdoa, ia bergumul dengan sangat hebat hingga keringatnya seperti tetesan-tetesan darah. Jadi meskipun secara fisik, ia juga pernah mengalami keadaan lemah, tetapi ia tidak ingin melemahkan dirinya dan bahkan juga kepercayaannya kepada Allah Bapa yang telah mengutus dia. Ia tetap memberi dirinya untuk menjalani apa yang menjadi rancangan Allah untuk ia lakukan dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus mengajari kita hal yang amat sangat penting dalam hidup ini, yakni bahwa memberi diri untuk fokus pada tujuan kehadiran kita di dunia ini, yakni menjalani dan menggenapi rencana kehendak Allah. Yesus tidak ingin membuang-buang waktunya sehari pun, yang memberi dirinya untuk fokus taat pada apa yang menjadi perintah dan bahkan juga kehendak Allah.
Ia berani untuk mengambil sebuah risiko dan menjadi berbeda, untuk tetap menyampaikan kebenaran seperti yang dikehendaki oleh Allah. Hal ini mengajari kita dan memanggil kita sekalian untuk menjadi orang-orang Kristen di zaman sekarang ini juga, tidak takut terhadap berbagai kemungkinan yang akan kita hadapi dalam menyuarakan kebenaran kehendak Allah. Kita diajari untuk teguh, setia, dan fokus kepada apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini, dan terus menjalani dan menyampaikannya, menjadi saksi-saksi iman yang hidup tentang apa yang dikehendaki Allah di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Meskipun karena itu ada resiko yang harus kita alami, yakni bahwa kita pasti akan dibenci karena tidak dimengerti oleh dunia ini. Kita pasti akan disingkirkan, bahkan juga dianiaya. Tetapi terhadap hal itu, Yesus mengajari kita melalui tindakannya itu, yakni bahwa jangan pernah goyah. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebenaran, menyuarakan kebenaran yang dari Allah, mari terus kita wartakan itu dengan penuh cinta dan kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Ia juga tidak goyah terhadap kondisi dan ancaman yang ia hadapi. Ia terus gigih untuk mewartakan kehendak Allah, supaya dengan demikian kita diselamatkan. Meskipun ada resiko yang membuat ia harus menjalani penderitaan dan kesengsaraan yang hebat, tetapi ia rela menjalani semua itu untuk menyelamatkan kita semua. Baiklah, kita pun tidak kemudian hanya berpikir untuk mencari kenyamanan bagi diri kita sendiri lalu mengabaikan kehendak Allah. Menjadi orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan kemudian kita harus menjalani tujuan yang hanya untuk mencari kenyamanan bagi diri kita sendiri saja. Kita diberi kehidupan, kita diberi kesempatan untuk berkarya, untuk kemudian memuliakan Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalipun ada banyak resiko bahaya yang harus kita alami, tetapi mari tetap setia kepada kebenaran seperti apa yang Allah kehendaki. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa seperti yang disaksikan dalam bacaan kita, dalam kegigihannya Yesus tetap ingin melanjutkan pelayanan dan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Sambil di tengah atau bahkan dalam perjalanan itu, ia memang mengeluhkan nasib dari orang-orang yang ada di Yerusalem. Ia mengeluhkan orang-orang di Yerusalem itu sebab mereka hidup dengan tanpa pertobatan. Karena itulah Yesus menyampaikan kepada mereka, kepada orang-orang di Yerusalem, bahwa rumahmu akan segera ditinggalkan. Hal ini disampaikan sebagai sebuah bentuk penegasan kepada orang-orang Yerusalem agar mereka segera bertobat. Sebab bahwa mereka ketika mereka hidup dengan mengeraskan hati, ada sebuah penghukuman yang selalu Allah berikan menjadi metode yang efektif untuk mengingatkan dan mengajari mereka terhadap dosa-dosa mereka. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika kita mengeraskan hati dari kehendak Tuhan, senantiasa ada penghukuman, senantiasa ada resiko-resiko yang hebat. Ada juga badai yang menghampiri kita sebagai metode atau bahkan cara Allah yang dipakai oleh Allah, metode efektif yang dipakai oleh Allah untuk mengingatkan dan mengajari kita agar kita bertobat dari segala kelakuan kita yang jahat. Allah juga mengajari orang-orang di Yerusalem melalui apa yang dikeluhkan oleh Yesus. Mereka diajak untuk segera bertobat. Tetapi meskipun demikian, jika saja mereka dengan tulus memberi hati mereka untuk bertobat, ada pintu pengasihan, ada pintu kemurahan Allah yang akan terbuka bagi mereka. Mereka akan disambut, bahkan juga menikmati berkat-berkat kemurahan hati Allah. Seperti halnya di kemudian hari ketika mereka menyambut Yesus masuk di Yerusalem. Begitulah cara Allah menyambut siapapun yang mau memberi hati mereka hidup dalam pertobatan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari belajar akan kehendak firman Tuhan pada sore hari ini. Kita dipanggil untuk tidak tinggal diam ataupun bahkan tenang-tenang saja ketika melihat segala kejahatan yang terjadi dalam hidup ini. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita senantiasa tekun untuk mendoakan, tetapi juga memberi diri untuk bersuara, menyuarakan kebenaran dan keadilan seperti apa yang Allah kehendaki. Tetapi mari juga kita senantiasa setia melakukan kebenaran itu sebagai bentuk teladan yang senantiasa kita lakukan. Jadi seperti Yesus, ia tidak hanya bersuara, tetapi ia melakukannya melalui perbuatan hidupnya hari lepas hari. Ia tidak hanya mengajari tentang cinta dan kasih, tetapi ia melakukannya melalui perbuatannya sendiri. Ia mengampuni, ia juga memulihkan mereka yang sakit. Bahkan juga ia menyerukan pertobatan bagi siapapun yang masih hidup dalam kekerasan hati dan bahkan kehidupan penuh kejahatan. Bagi kita sekalian pun Yesus menyerukan seruan pertobatan ini, yakni bahwa jika kita tetap tinggal dalam kejahatan, Yesus akan memakai berbagai cara untuk mengingatkan kita akan kekerasan hati kita yang jahat. Ia akan senantiasa dengan penuh cinta kasih membimbing kita menuju kepada kehidupan penuh pertobatan sehingga kita menikmati kemurahan hati Allah. Jangan keraskan hati, mari berani untuk menyuarakan kebenaran keadilan. Kita percaya bahwa sekalipun ada banyak kejahatan yang terjadi, tetapi dengan setia menyuarakan kebenaran keadilan seperti kehendak Allah, maka kejahatan itu akan menjadi semakin berkurang. Mari terus melakukan karya kebaikan dengan tiada putus-putusnya. Tuhan memberkati hidup kita sekalian dan juga bahkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Amin.